Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang pokok-pokok kandungan dalam bidang akidah, syariah, akhlak, sejarah, imtek, dan filsafat. Baik, saya Emi Mastura sebagai moderator selaku pemateri pertama. Adapun rekan-rekan saya, pemateri kedua Siti Fatimah, ketiga Saidatul Masjuni, keempat Nurul Komariah, kelima Nani Matul Izzah, terakhir Ayu Sukma Amelia. Langsung saja ke materi pertama. Pengertian dari kandungan Al-Quran. Dalam memahami pokok-pokok kandungan Al-Quran terjadi perbedaan pendapat Mahmud Salut. Pembagian pokok ajaran Al-Quran menjadi dua kelompok ajaran, yaitu akidah dan syariah. Yang dimaksud aspek akidah adalah ajaran yang mengatur sistem keyakinan seorang muslim, sedangkan syariah adalah ajaran apa yang mengatur berbagai perbuatan-perbuatan manusia, baik ketuhanan, keakrabatan, maupun sosial. Menurut penulis buku Al-Quran yang diterbitkan Pogza UIM, tersebut masih terlalu global, masih ada dimensi-dimensi yang lain seperti akhlak, sejarah, kisah sejarah, dan sebagai berikut. Adapun pokok-pokok kandungan Al-Quran secara lebih rinci adalah sebagai berikut. 1. Akidah. Akidah merupakan inti kandungan Al-Quran yang berasal dari kata akadah, yakidu, akdan, akidatan, berarti keyakinan. Secara terminologis atau istilah, ada beberapa pengertian tentang akidah, antara lain menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan kekuatan jiwa menjadi keyakinan yang bercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Zairi, akidah adalah sebuah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia dalam hati serta diyakini kebenaran dan keberadaannya secara pasti. Segala sesuatu yang bertentangan dengan tersebut ditolak. Ruang lingkup perubahan akidah meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Lahiyat, segala Allah, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tampak atau gaib oleh manusia, maka untuk sekedar mendapat gambaran atau pengertian diberikanlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, meskipun tetap harus dicatat bahwa segala sesuatu yang terbayang di benak kita sesungguhnya bukanlah Allah, sebab Allah tidak dapat dibayangkan. Di antara sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran adalah Rabb, yang berarti mendidik, melihara, yang memiliki. B. Nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. C. Ruhaniyat, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan alam metafisik yang bersifat gaib seperti tentang malaikat, jin, iblis, syaitan, dan sebagainya. D. Samyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang bisa diketahui melalui as-sama atau pendengaran yang berdasarkan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, sahih, seperti pembahasan tentang surga, neraka, alam barzah atau alam kubur, tanda-tanda kalimat, dan sebagainya. Pembahasan tentang hal-hal ini kemudian oleh para ulama disebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata syir'ah atau syariah, yang berarti jalan yang jelas, al-tariq, al-wadi. Dalam arti luas, syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma agama agar ditaati, baik berkaitan dengan tingkah laku individual dan kolektif. Syariah dalam pengertian luas ini identik dengan ad-din atau agama, yang juga berlaku untuk umat-umat Nabi yang dulu. Allah berfirman yang artinya,
Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa-apa telah kami wahyukan kepadamu dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah tentang amat berat bagi orang-orang yang musyrik. Agama yang kamu seru mereka kepadanya, Allah menarik kepada agama itu orang yang dihendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kami kembali kepadanya. Qiyas al-Asyura ayat 13. Dalam konteks pembagian kandungan Al-Quran, yang dimaksud syariat adalah syariah dalam arti sempit, atau orang menyebut dengan istilah fiqh, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syara yang mengatur tingkah laku manusia yang meliputi ibadah ritual. Secara bahasa syariah berasal dari kata kan itu. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu tentang akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak daripada khulqi. Dalam kamus bahasa Arab, khulqi berarti tabiah, tabiat, dan juga watak, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan karakter. Dalam Al-Quran, kata khulqi yang merujuk pada pengertian terangai disebut dua kali, yaitu dalam Quran surah Asy-Syu'ara dan juga dalam Quran surah Al-Qalam. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara disebut Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadza ila khuluqil awwalin, yang artinya agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 137. Dan juga ada dalam Quran surah Al-Qalam yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Terdapat dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Secara konseptual, pengertian akhlak telah banyak dikemukakan oleh para ulama, antara lain Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi mendefinisikan akhlak sebagai suatu kondisi jiwa yang menyebabkan ia bertindak dan memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Sementara itu, ada juga pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak agak mirip dengan Ibnu Maskawi. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sebuah kondisi mental yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang, yang darinya lalu muncul perbuatan atau perilaku dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi keempat, yaitu tentang sejarah atau kisah pada Al-Quran. Kisah atau sejarah merupakan metode untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual yang menggugah jiwa manusia untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik sesuai ajaran Al-Quran. Tujuan kisah atau sejarah Al-Quran adalah untuk memberikan pengertian tentang sesuatu yang sebenarnya telah terjadi dan dijadikan pembelajaran untuk memperkokoh keimanan. Kisah yang tergolong dalam Al-Quran yaitu yang pertama, kisah para nabi yang memuat dakwah mereka kepada kaumnya. Yang kedua, mengetahui mukjizat-mukjizat nabi dan rasul. Yang ketiga, kisah yang berkaitan dengan kejadian umat terdahulu. Yang keempat, kisah zaman Rasulullah seperti Badar, Uhud, dan Tabuk, dan lain sebagainya. Adapun unsur kisah atau sejarah dilihat dari segi perilaku, peristiwa, dan percakapan. Mengetahui tentang kisah atau sejarah pada Al-Quran, kita dapat mencontohi perilaku para nabi dan rasul pada zaman dahulu. Mengikuti kisah teladan dan perilaku terpuji yang dimiliki nabi dan rasul sebagai pedoman hidup kita di dunia. Baiklah, saya Nanimatul Izzah. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu pokok kandungan iptek dalam Al-Quran. Iptek
Al-Quran mengandung informasi tentang masalah ilmu pengetahuan. Paling tidak, ada isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Adapun sekian kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al-Quran yang bertujuan untuk menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendorong manusia untuk melakukan observasi dan penelitian untuk menguatkan iman dan kepercayaan kepadanya. Menurut Mahmud Shaltut mengatakan dalam tafsirnya yang berarti yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah, problem-problem seni, serta aneka warna pengetahuan. Selain itu, di dalam Asbabun Nuzul diterangkan bahwa pada suatu hari datang seorang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Mengapa bukan kelihatan kecil bagaikan benang, kemudian membesarkan sampai menjadi bulan purnama?" Lalu Rasulullah SAW mengembalikan pertanyaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu filsafat. Menurut Bertrand Russell, filsafat merupakan jenis pengetahuan yang memberikan kesatuan dan sistem ilmu pengetahuan melalui pemikiran kritis terhadap dasar-dasar dan prasangka-prasangka. Muhammad Yusuf Musa menuliskan bahwa karakter dasar Al-Quran itu mengajak manusia untuk berfilsafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai nabi dan rasul dapat juga disebut sebagai seseorang filsuf. Hal ini dibuktikan dengan perunangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertahanus. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus, hal itu merupakan cermin kegelisahan filosofis beliau ketika melihat orang-orang Mekkah menyembah berhala. Beliau sangat prihatin, mengapa mereka menyembah makhluk atau patung-patung yang notabene tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa mereka tidak menyembah Allah sebagai pencipta alam dan isinya? Ini bukti nyata bahwa beliau telah berpikir secara filosofis. Setelah Nabi perunangan dan beliau mulai berdakwah, beliau ternyata berhasil merubah sistem pemikiran ketuhanan masyarakat Arab yang tadinya menyembah berhala atau yang biasa kita sebut dengan syirik, menjadi bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini sungguh pemikiran yang sangat filosofis. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan filosofis, antara lain, siapa sesungguhnya pencipta langit dan bumi? Di antaranya terdapat di surah Luqman ayat 25 yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.